Selamat datang di Gereja Santo Yosef Sukabumi. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bagi yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, mohon dinonaktifkan. Hari ini, hari Minggu, biasa ke-29. Referen Mazmur Tanggapan mohon disiapkan dari buku TPR halaman 118 nomor 154. Sekarang marilah kita doakan doa tahun yubileum. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru ketika mengalahkan kekuatan jahat. Kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Sebagai umat Keuskupan Sufragan Bogor, bantulah kami, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, untuk menghidupi semangat gereja sinodal bersama orang muda Katolik dan lanjut usia, membangun gereja sebagai peziarah pengharapan. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Santo Yosef, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita siapkan diri untuk Ekaristi pada hari ini dalam rangka Hari Paman Sedunia dengan nuansa Sunda. Gusti anu maha welas, nya Gusti sumber hirup sinari kasalamatan urang sadaya. Gusti maparing rahmat supados urang sadaya tiasa nyampurnakeun alam ciciptaan Gusti. Mugia sadaya berkahna Gusti nganggo perantawisan hasil bumi buah beti atau anu katampi mangrupi tuangan sareng leueteun tiasa masihan kakiatan supados urang sadaya tiasa ngalaksanakeun pamirsa Gusti kalawan satia kanggo kamuliaan Gusti sareng kasalamatan urang sadaya. Rama, suster, Bapak Ibu, para wargi sadaya anu dipikaasih ku Gusti Yesus Kristus, salam sejahtera kanggo urang sadaya. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng sumping di Gereja Santo Yosef Sukabumi. Dinten ieu urang sami-sami kempel pikeun ngaturkeun syukur ka Gusti Nu Maha Suci nganggo perantawisan Ekaristi Suci di nararaga mieling dinten
kahirupan anu sae di waktu kapayu. Mangga urang sadaya ngalibatkeun diri dina ekaristi ieu anu bade disayaogikeun dina bentuk misa inkulturasi budaya Sunda. Sawiyu numutkeun tradisi anu aya dina budaya Sunda, panganten sanes mung saukur kaperluan biologis tuangan sareng deketeun, nanging merupakeun wujud kearifan lokal, simbol sosial, sareng praktek ekologis anu saestuna saluyu sareng sumanget Hari Pangan Sedunia ngeunaan katahanan, keadilan sareng kalestarian pangan. Ekaristi bakal disayogikeun ku Rama R.D. Tarsisius Kuryato sareng Rama R.D. Wofak Amadeus Mariosa. Ekaristi suci sejati awika. Mangga urang sadaya setiap hadap kapanto utama gereja kanggo nampi rawuhna imam sareng para petugas liturgi. Hatur nuhun. Gusti maparing berkah ka urang sadaya. Amin. Suping di Gereja Santo Yosef Sukabumi. Dinten ieu urang sami-sami kempel pikeun ngahaturkeun syukur ka Gusti Maha Suci nganggo berantang pisan ekaristi suci dina raraga mieli dinten pangan sadunia anu nyandang tema hak kadaharan pikeun kahirupan anu sae di waktu kapayu. Mangga urang sadaya ngalibatkeun diri dina ekaristi ieu anu bade disayaogikeun dina bentuk misa inkulturasi budaya Sunda. Paling berkah ka urang sadaya. Amin. Jadi pagar pengawasa, sumujud kanun maha agung, sumangga kan maha kawasa. Gusti maha asih, anjeun anu janten sumber hirup jeung kasarongna. Simkuring sadaya umat paroki Santo Yosef Sukabumi, kumpul di tempat dina raraga mieli hari pangan sedunia, pikeun ngahaturkeun syukur jeung nambahkeun komitmen kalayanan kasesama, parantos ngaduwikeun berkah ratawi sertana
hujan jeung tanaga jalma-jalma anu ngamulai lahan. Mugia parang ngaluhurkeun irama keadilan dina pamekaran pangan. Sangkan teu aya deui dulur-dulur solidaritas ngajaga bumi sareng nguatkeun keadilan pangan. Nampi karunia urang sumping kalayan hate menghadap asor sareng niat babagi kasasama.
untuk berada Kristi pada pagi hari ini. Kita bersama dengan Bapak Paulus, kita ingin memohon doa untuk kerjasama antara tradisi agama. Mari kita berdoa semoga para penganut berbagai tradisi agama mau mampu bekerja sama dan membela dan mempromosikan perdamaian, keadilan serta persaudaraan yang insani. Dan juga kita ingin mohon kebahagiaan kekal di surga untuk saudara kita, yakni Bapak Ferdiansyah yang telah dipanggil Tuhan pada 249 hari yang lalu. Dan juga kita ingin mohonkan doa untuk kelancaran operasi kista bagi saudara kita yang membutuhkan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karena Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama Allah. Para saudara dan saudari yang terkasih semuanya, Wilujeng siang sadayana. Wilujeng siang. Bisa jadi doang. Baik Bapak Ibu dan juga para suster serta saudara-saudari dan adik-adik yang saya kasihi, pada hari ini kita ingin mengucapkan syukur karena kita bersama sebagai gereja kita memperingati Hari Pangan Sedunia yang sebenarnya itu jatuh pada tanggal 16 Oktober yang lalu, tapi kita rayakan pada hari ini. Dan juga kita tampil dengan infografis Sunda, juga dengan iringan musik Sunda, dan juga khas kita menampilkan Hari Pangan Sedunia dengan tata dekorasi yang penuh sayur-sayuran dan juga buah-buahan ini. Dan tepat juga pada hari ini kita merayakan Hari Minggu Misi Sedunia yang ke-99. Dan dalam Ekaristi ini, terutama dalam Injil, kita diajak untuk semakin merenungkan bahwa perumpamaan Yesus tentang seorang janda yang dengan tekun meminta keadilan kepada hakim yang tidak adil ini merupakan ketekunan seorang janda yang menggambarkan sikap iman yang tidak pernah menyerah, sebuah iman yang selalu berharap kepada Allah sekalipun menghadapi kesulitan. Demikian juga oleh karenanya kita sebagai murid Kristus di dunia ini, kita dipanggil untuk menjadi pembawa pengharapan di tengah dunia yang sering ditandai dengan ketidakadilan, penderitaan, dan keputusasaan. Paulus pun dalam pesannya Hari Minggu Misi Sedunia tahun ini menegaskan bahwa Yesus sendirilah sang misionaris pengharapan yang sejati. Dialah teladan kita dalam menghadirkan penghiburan Allah bagi semua bangsa. Untuk itu marilah kita dengan sejenak kita akui segala dosa dan kelemahan kita ini agar kita terus semakin layak dalam merayakan peristiwa penyelamatan kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Parama Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kristus, mungkin kau Allah.
kemuliaan Gusti Allah di salawat. Dipuji Gusti di manggung, katakan maju bareng Raja Sawarga. Gusti teh agung sareng maha kawasa, disembah pusadaya bala sawarga. Nuni muliakeun pusadaya marumna, dipiaji umat bumi berdiasih. Sintang Prabu mati dunia, nunggamana umat tenang. Pinuji Gusti di manggung, puji nujangan putrana Yesus Kristus, nya anjeunna anu murna dosa dunia. Nu miweas miasih kuasa daya, sawiring diingeunkeun Allah Rahman. Murben alam sakara sareng Roh Suci, puji Gusti anu suci, kesangka muliaan Rama. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus sebagai misionaris pengharapan bagi dunia. Kami mohon kobarkanlah dalam diri kami api Roh Kudus-Mu, agar kami setia menjadi pembawa pengharapan di tengah segala bangsa, melalui doa, kesaksian hidup dan pelayanan misioner. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran. Sekali peristiwa datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Bukit. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Aku sendiri besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tangan." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi benarlah tangan Musa. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu, meletakkannya di belakang Musa, supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang.
Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Katakanlah sabda Allah. Sedialah selalu, baik atau tidak waktunya, nyatakan
dalam kesabaran dan pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus menampakkan diri, menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jenuh. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Bilalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Tuhan berkata, "Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia menurut waktu seperti menolong mereka? Tetapi aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Putra Manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara terkasih, wilujeng siang sadayana. Sampurasun. Rames mugia ayu satu duadi. Sedikit berbahasa Sunda. Ibu bapak dan saudara-saudara terkasih, minggu ini kita bersama-sama merayakan Hari Misi Sedunia atau Minggu Misi Sedunia yang ke-99, sekaligus kita memperingati Hari Pangan Sedunia yang sebetulnya jatuh pada tanggal 16 Oktober yang lalu. Peringatan HPS mengapa dirayakan pada tanggal 16 Oktober? Ini sebetulnya merupakan salah satu perayaan yang bertepatan untuk memperingati berdirinya Organisasi Pangan dan Pertanian Sedunia atau PBB pada tahun 1945. Kemudian mulai tahun 1982, Konferensi Umat Gereja Indonesia yang dulu bernama MAMI itu juga memutuskan untuk merayakan Hari Peringatan Pangan Sedunia itu. Jadi ini tidak hanya merupakan peringatan yang ditujukan oleh masyarakat umum,
Tetapi gereja juga mempunyai suatu kepedulian untuk memperingati hari pangan sedunia. Pantul keplak gunung kidul kaplek kulon rokok prole adu enake Jogja gudeg Sleman salah kiol kabeh aduh enake. Ini jajanan dari Jogja. Dan jajanan ini sebetulnya menunjukkan betapa di wilayah Jogja itu ada sekian banyak makanan-makanan lokal yang bervariasi, punya kekhasan masing-masing, dan semuanya enak. Bantul dikenal dengan geplaknya. Kalau Anda pergi ke Bantul, silakan jangan lupa beli geplak. Kalau ke Gunung Kidul, jangan lupa beli gaplek. Atau mungkin timbul yang sudah diolah. Kalau ke Kulon Progo, jangan lupa beli growol. Growol itu makanan dari singkong. Atau kalau pergi ke Sleman, jangan lupa beli salad. Kalau ke Jogja, jangan lupa beli gudeg. Ini kan sebetulnya menunjukkan setiap daerah itu mempunyai suatu kekhasan di dalam soal makanan-makanan lokal. Termasuk kalau kita sekalian tinggal di wilayah Jawa Barat atau bersama dengan masyarakat Sunda, betapa kita sekalian diajak untuk melihat ada sekian banyak makanan-makanan khas yang ada di tempat ini. Setelah perayaan Ekaristi selesai, ada sekalian diajak untuk tidak pulang, tetapi keluar dari pintu sana dan langsung menuju ke aula. Di aula itu tersedia macam-macam kudapan. Ada combro, ada misro, ada surabi, ada bandros, ada gemblong, ada peyem, namanya juga penyembuhan. Tetapi ini kan merupakan makanan-makanan khas Sunda. Di daerah Sunda ada sekian banyak makanan yang sungguh bisa kita temukan dan kita nikmati. Ini ada di sekitar kita. Belum lagi kalau kita sekalian melihat yang sayuran-sayuran itu seperti ini. Orang-orang Sunda itu dikenal suka dengan lalapan. Lalapan itu sayur yang seperti ini, terus tinggal direbus, tinggal dinikmati dengan sambal cukup enak. Apa maksudnya lalapan itu? Mungkin ini tidak hanya sekedar menunjukkan kekhasan dari makanan khas Sunda atau Jawa Barat, tetapi yang mau disampaikan adalah bahwa kita itu perlu menyatu dengan alam. Perlu menjaga suatu keseimbangan di dalam kehidupan kita secara khusus melalui makanan itu. Belum lagi kalau kita sekalian melihat orang-orang yang di dalam wilayah Jawa Barat ini berkumpul untuk makan bersama. Namanya apa? Botran atau ngariung, di mana orang pada berkumpul dan menikmati makan bersama. Mungkin tidak pakai piring, tetapi makanan digelar di daun pisang, kemudian tidak pakai sendok dan makan bersama. Apa sebetulnya hanya bisa kita belajar di situ itu? Orang tidak hanya sekedar mengisi perut dengan makanan, tetapi di dalam kesempatan itu orang juga ingin mengungkapkan mengenai filosofi kehidupan mereka. Kita sekalian kalau mengingat orang-orang Sunda hidup di sini kan paham berkaitan dengan filosofi hidup mereka. Silih asap, silih asih, silih asuh. Artinya apa? Silih asah itu artinya apa? Kita diajak untuk saling mengasah, saling mendidik, dan saling mencerdaskan. Maka di dalam kesempatan ngariung atau putra, orang bisa mendidik anak-anaknya bagaimana bisa menghargai makan, bisa makan dengan baik, bisa peduli terhadap orang lain. Itu kan cara mendidik dan mencerdaskan orang. Silih asih, apa artinya silih asih? Ajakan untuk saling mengasihi, supaya kita itu tidak egois memikirkan kepentingan diri. Kalau makan ya ingat orang lain. Dan itu kan banyak kali terjadi. Kalau kita lihat orang umat, banyak umat pergi ke pasturan, itu kan seringkali tidak dengan tangan kosong gitu. Ada yang membawa kue, ada yang membawa pisang, ada yang membawa apa lagi. Ingat untuk berbagi, mengasihi orang lain gitu. Kemudian silih asuh. Apa artinya silih asuh? Dalam kesempatan karya putra itu orang saling menjaga satu dengan yang lain.
saling melindungi, mengayomi satu dengan yang lain, saling mengasuh satu dengan yang lain. Ini kan sebetulnya merupakan satu filosofi ketika kita bicara mengenai soal makanan. Makanan sungguh beragam dan banyak hal yang bisa kita lakukan dari pengalaman seperti itu. Dan dalam minggu ini kita sekalian diajak untuk merenungkan masalah misi. Apa sih hubungan antara misi dengan HPS? Kita sekalian sebetulnya diingatkan agar sebagai murid-murid Kristus kita sungguh menyadari sendiri atau menyadari identitas diri kita sebagai misionaris-misionaris yang mesti membawa pesan dan juga mewartakan harapan kepada banyak orang. Kalau identitas diri kita itu kita hayati dalam rangka merayakan HPS, betapa kita diajak untuk memberikan pengharapan, membangun pengharapan di dalam berbagai macam bentuk-bentuk makanan. Ada orang yang sering mengatakan bahwa orang-orang Indonesia itu kadang-kadang makanannya banyak, tetapi lebih banyak karbohidratnya yang tinggi, tetapi vitamin serta proteinnya begitu rendah. Maka kita bisa memahami kalau pemerintah mempunyai suatu program makan bergizi gratis, makan bergizi. Mungkin ada banyak orang Indonesia yang kurang gizi. Perut saya besar, tapi mungkin jangan-jangan tidak sehat, kurang gizi. Ini mungkin merupakan salah satu keprihatinan yang ada di dalam masyarakat kita. Atau kita sekalian diajak untuk merenungkan kembali mengenai masalah pemasaran atau konsumsi pangan yang sungguh ultra proses, cepat saja, tetapi bisa membuat dan menimbulkan dampak-dampak yang negatif. Atau sebetulnya kalau kita sekalian menyadari adanya varietas atau keragaman pangan yang ada di dalam masyarakat kita, bisa terjadi keragaman makanan-makanan lokal itu semakin lama menjadi semakin habis dan hilang. Karena ada banyak orang yang seringkali hanya menanam tanaman-tanaman yang menimbulkan produksi yang begitu tinggi dan harga yang begitu tinggi. Ada banyak orang yang kadang-kadang sekarang sudah tidak peduli lagi dengan makanan-makanan yang lokal. Maka di dalam situasi seperti inilah kita diajak untuk menjadi misionaris, menjadi pembawa pengharapan dari masyarakat yang punya pengalaman seperti itu, secara khusus di dalam masalah pangan. Ibu bapak dan saudara-saudara terkasih, itulah sabda Tuhan, fakta sabda yang bisa kita jadikan sebagai satuan perenungan pada minggu ini. Kita pertama Tuhan supaya waktu sabda ini, perayaan ini semakin menemukan kita sekalian untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan anugerah kepada kita, secara khusus di dalam soal makanan. Amin. Sekarang marilah kita bersama-sama memperbaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra dan Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Bapa Maria, dan memberikan Yesus Kristus, disalibkan pada kayu, dan turun ke tempat kematian, yang naik ke surga, sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan. Allah untuk menghendaki agar kami menjadi saksi dan pewarta Injil-Mu kepada segala bangsa di segala zaman. Pada hari Minggu ini kami datang kepadamu untuk menyampaikan permohonan-permohonan kami. Bagi Gereja Kudus, semoga Gereja semakin setia pada kekudusannya sebagai saksi Kristus, dengan rendah hati menjadi tanda kasih dan pengharapan di tengah bangsa-bangsa. Kita mohon. Bagi bangsa dan tanah air Indonesia, semoga para pemimpin bangsa dapat bekerja dengan jujur, tulus, dan adil demi kesejahteraan rakyat, sehingga tercipta kehidupan bersama yang damai, bersatu, dan penuh pengharapan. Kita mohon.
selalu diteguhkan oleh Roh Kudus, dijauhkan dari rasa putus asa, dan dipenuhi dengan sukacita dalam pelayanan. Kita mohon. Bagi para penderma misi, semoga para penderma yang dengan murah hati mendukung karya misi gereja senantiasa dianugerahi berkat yang melimpah dan sukacita sekarang ini dan dalam kehidupan abadi nanti. Kita mohon. Bagi para misionaris yang telah meninggal di tanah misi, semoga mereka bersukacita dalam kehidupan kekal dan teladan kesetiaan serta totalitas hidup mereka bagi Allah dalam karya misi, membangkitkan semangat dan panggilan misioner bagi komunitas kita. Kita mohon. Bagi anak-anak dan remaja misioner, semoga semakin banyak anak dan remaja menjadi saksi Injil, menabur kebaikan, membangun persaudaraan sejati, dan menjadi pesiara pengharapan dari hati ke hati. Kita mohon. Bagi kita yang berhimpun di sini, semoga perayaan Ekaristi ini menyalakan kembali semangat misioner dalam diri kita, agar dengan doa, kesaksian, dan pelayanan nyata, kita mampu menghadirkan pengharapan Kristus di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kita mohon. Kita ingin sejenak untuk mengenangkan saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan, secara khusus bersama dengan keluarga almarhum Bapak Petiansa, untuk mendoakan Bapak Petiansa yang telah menghadap kehadirat Tuhan 249 hari yang lalu. Semoga Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosanya dan menganugerahkan kebaikan abadi di surga. Kita coba doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, secara khusus bersama dengan Novita yang memohonkan berkat Tuhan supaya operasi Krista yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober bisa berjalan dengan lancar dan Tuhan berkenan menganugerahkan dan memulihkan kembali kesehatannya seperti sedia kala. Kita mohon. Allah Bapa yang baik, demikianlah doa-doa yang kami sampaikan kehadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semuanya ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita aturkan bersama. Thank you.
persembahan dan persembahan berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur beserta ungkapan syukur dan semua permohonan kami kepadamu. Jadikanlah kami saksi Injil-Mu yang membawa penghiburan dan pengharapan kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang
gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Paskalis serta semua rohani-rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santo Kabar Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun diperkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Atas penyelamat kita dan menurut ajaran Tuhan, maka beranilah kita bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup
99 berikut ini. Kerahiman Ilahi menyelenggarakan adorasi pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025 pukul 14.30, dilanjutkan doa dan pertemuan rutin pukul 15 di ruang adorasi. Suster Ursulin bersama seksi panggilan Paroki Santo Yosef Sukabumi mengundang Miss Dina, OMK dan seluruh umat untuk mengikuti doa Taise yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 pukul 17.30 di Aula TBTK Sukapirena, Iwati Bakti. Laporan kolektor perayaan Ekaristi pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 11 dan 12 Oktober 2025 Rp17.338.700. Kolektor perayaan Ekaristi kedua untuk stasi Pelabuhan Ratu tanggal 11 dan 12 Oktober 2025 Rp9.092.000. Parkir perayaan Ekaristi pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 11 dan 12 Oktober 2025 Rp495.500. Kolektor perayaan Ekaristi Novena Maria dari Nazaret pada tanggal 6 September 2025 Rp2.571.000. Kolektor perayaan Ekaristi Novena Maria dari Nazaret tanggal 4 Oktober 2025 Rp2.030.000. Sampurasun. Suster, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Biro Pangan PSE Santo Yosef Sukabumi dan Panitia Hari Pangan Sedunia 2025 kepada Romo Tarsisius Puryatno dan Romo Mario, kami mengucapkan terima kasih karena telah memimpin misa pada siang hari ini, juga kepada petugas liturgi. Setelah misa, panitia mengundang Romo, Suster, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari untuk hadir bersama-sama di gedung keluarga kudus. Kita akan bersama-sama menikmati kudapan hasil bumi kita. Dan kita juga akan menjadi supporter, mensupport saudara-saudari kita yang hari ini akan ikut lomba cerdas cermat tentang pangan dan akan diwakili dari wilayah, komunitas susteran maupun dari sekolah. Kehadiran Romo, Suster, Bapak, Ibu, serta